Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Bani Israel, janganlah kalian syirik terhadap Allah, janganlah kalian beribadah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian. Di sini perintah untuk birrul walidain itu sangatlah dianjurkan, sangatlah wajib bagi kita. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka akan berbakti kepada kalian nanti anak-anak kalian. Cara berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua kita itu ada dua. Yang pertama kita ambil dari ayat Al-Quran, yaitu wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkan dirimu terhadap kedua orang tua kalian dengan rasa kasih sayang, dan katakanlah untuk mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kedua orang tua kita seperti halnya kedua orang tua kita. Kasih sayangilah kedua orang tua kita sebagaimana kedua orang tua kita menyayangi kita ketika mereka mendidik kita pada waktu kecil. Yang pertama apa? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Di sini kita disuruh rendahkan diri kita, bukan rendah hati. Kalau rendah hati itu tawadhu. Ini rendah diri berarti menghinakan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Kita rendahkan diri kita seperti halnya apa? Budak. Kalau seorang budak diperintahkan oleh sayyidnya, dia nurut. Seorang budak diperintahkan oleh tuannya, dia nurut. Maka jadikan kita budak bagi kedua orang tua kita. Jadikan kita budak bagi kedua orang tua kita, selagi perintah tersebut tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan tingkah laku kita, dengan amal kita, yaitu menundukkan kita terhadap kedua orang tua dengan rasa kasih sayang dan hormat. Dan yang kedua apa? Berdoa atau mendoakan kedua orang tua kita. Di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suruh mengatakan apa? Suruh berdoa apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berilah kasih sayang kepada kedua orang tua kita ya Rabb, seperti halnya kedua orang tua kita menyayangi kita ketika mereka berdua mendidik kita pada waktu kecil. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada satu cerita ini yaitu ada seorang sahabat atau orang yang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah. Alqamah ini sebelum dia menikah, mungkin ini cerita masyhur. Alqamah ini sebelum menikah dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebelum menikah dia berbakti, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia diberikan rezeki, yaitu menikah dengan seorang perempuan. Akan tetapi apa? Perempuannya ini, istrinya ini mempengaruhi suaminya atau yang Alqamah ini untuk durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya. Dan dia ini ibunya, ketika si Alqamah memberikan baju terhadap istrinya dan ibunya, si Alqamah membelikan ibunya baju yang sangat bagus, lebih bagus daripada yang diberikan kepada istrinya. Dan di situ istrinya iri, lah ibu diberi lebih bagus, iri dong istrinya. Jadi minta ke Alqamah untuk mengambil baju yang di ibunya untuk ditukar dengan istrinya tersebut. Lalu Alqamah melakukan apa yang diperintahkan oleh istrinya. Dan di situ ibunya sakit hati kepada Alqamah. Kemudian pada
Udah lama, waktu dengan lama dia sakit si Alqamah. Alqamah ini sakit. Saking sakitnya dia benar-benar sakit parah sampai dia dinyatakan pengen mati nih. Dan ketika dia pengen mati, susah matinya. Dan Nabi Muhammad SAW sampai menyuruh dia ditalkin oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditalkin Nabi Muhammad SAW, nggak bisa nih Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, nggak bisa. Lalu ini kata Nabi Muhammad, kunci satu-satunya adalah memanggil kedua orang tuanya dan bertanya kepada sahabat apakah dia memiliki kedua orang tua. Lalu sahabat berkata, iya, dia masih memiliki ibu, katanya. Ketika itu Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Bilal untuk memanggil ibunya. Lalu Sayyidina Bilal berkata kepada ibunya, wahai Syekhah, wahai seorang ibu dari anak Alqamah ini yang bernama Alqamah ini, anakmu telah sakit parah. Dan ketika ditalkin oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa mengatakan kalimat La ilaha illallah. Tapi ibunya apa? Dia bodoh amat, dia sudah sakit hati ibunya. Ibunya sudah sakit hati kepada Alqamah. Jadi Sayyidina Bilal ngomong lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ibunya nggak mau datang. Ibunya sudah terlanjur sakit hati kepada Alqamah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Bilal lagi, kalau ibunya nggak datang untuk melihat anaknya ini, akan dibakar si Alqamah ini, dimati secara paksa dengan cara dibakar. Lalu Sayyidina Bilal berkata lagi kepada ibunya, kalau anda nggak datang ke Alqamah ini, akan dibakar si Alqamah. Lalu ibunya datang menuju ke tempat berkumpulan para sahabat tersebut. Lalu berkata ibunya, saya ridha dengan anak saya. Kemudian apa? Ketika ditalkin lagi, si Alqamah mengucapkan La ilaha illallah. Itu kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, mati pun susah. Karena kita, salah satu azab yang kontan diberikan kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala ialah durhaka kita kepada kedua orang tua. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang anak yang selalu berbakti kedua orang tua kita. Selama perintah kedua orang tua kita tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa melakukan apa yang telah kedua orang tua kita perintahkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.